Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkah dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan hari ini. Dan tak lupa pula kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Winda Syahrani. Saya lahir di Medan 13 Mei 2006. Saya dari kelas 93 SMP Negeri 5 Medan. Di sini saya akan menceritakan kisah pilu Putri Lopian, pejuang wanita Batak. Sejarah terhadap kolonial Belanda di Tanah Batak tak terlepas dari sosok Putri Sisingamangaraja XII, Lopian Sinambela. Lopian lahir di Pea Raja Dairi, Desa Sionomudon. Ia merupakan anak ketiga Sisingamangaraja dan satu-satunya anak perempuan. Kedua abangnya bernama Patuan Anggi dan Patuan Nagari. Lopian, putri dari Sisingamangaraja yang dengan gagah berani turut bertempur hingga titik darah penghabisan bersama ayahnya tersebut. Dalam berbagai kisah yang dituturkan para orang tua di Tanah Batak, diceritakan sosok Lopian yang sejak usia belia sering menghabiskan waktu dengan para prajurit termasuk panglima dari Aceh. Lewat pergaulannya tersebut, Lopian dapat menimba ilmu, bela diri dan bagaimana caranya menggunakan senjata. Pada Juni 1876, lewat rapat raksa yang berlangsung di Balige, Sisingamangaraja dan Raja-Raja Toba lainnya mengumumkan maklumat perang terhadap Belanda. Sisingamangaraja pun memberikan pilihan kepada seluruh anggota keluarga, apakah mengungsi atau ikut berperang melawan Belanda. Di saat itu Lopian berusia 17 tahun. Ia tidak mau mengungsi dan memilih ikut serta bertempur melawan Belanda bersama ayah dan kedua abangnya. Perang sendiri baru mulai berkobar pada tahun 1877. Awal mula perang Batak dimulai di Bahal Batu Bumbang. Lopian sebagai sosok putri yang setia mendampingi ayahnya dalam kancah perjuangan yang melelahkan. Ayahnya telah memerintahkan kepada seluruh anggota keluarga untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Tapi, Lopian bersikeras untuk mendampingi ayahnya. Itu sebabnya selama perburuan Belanda terhadap Sisingamangaraja, Lopian ikut bergerilya mendampingi dan melakukan perlawanan. Selama 22 tahun, Sisingamangaraja dan Lopian bergerilya di Tanah Batak, berpindah-pindah tempat menjadi garda terdepan menghadang pasukan Belanda. Lopian pula yang kerap menyemangati para pasukan yang terluka yang dalam tekanan. Ia pun turut merawat para prajurit yang terluka dalam pertempuran. Tak jarang pula Lopian memberikan penghiburan kepada ayahnya di saat seluruh anggota keluarga prajurit tewas dalam pertempuran. Di saat pasukan Sisingamangaraja XII tidak bertempur, Lopian memberikan pembinaan pertanian ataupun pendidikan. Kegigihan dan keuletan Lopian itu menimbulkan kesetiaan dan dukungan untuk berjuang melawan Belanda. 17 Juni 1907, pengepungan pasukan Belanda yang di bawah komando Kapten Christopher di Desa Sionomudon membuat pasukan Sisingamangaraja terjebak dalam posisi terjepit di jurang Sindas Sitopang. Persenjataan pihak Belanda yang modern menghujani prajurit Sisingamangaraja dengan peluru. Kedua putra Sisingamangaraja yaitu Patuan Anggi dan Patuan Nagari tewas tertembak. Seketika suasana sempat hening, manakala Kapten Christopher berseru agar Sisingamangaraja menyerah. Namun, seruan Kapten Christopher dibalas dengan lantang oleh Sisingamangaraja dari balik rimbunan pohon tempat dia berlindung dari terjangan peluru dan mengatakan, lebih baik mati daripada menyerah kepada penjajah. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan Putri Lopian yang rupanya terkena tembakan. Seketika Sisingamangaraja terkesima melihat putrinya tercinta rubuh bersimbah darah di atas rerumputan dengan pisau gajah dombak yang terhunus di tangan. Sisingamangaraja mendekati putrinya Lopian dengan langkah lemas dan luka mendalam. Raja Bakara tersebut langsung memangku jasad putrinya yang bersimbah darah. Hal itu diungkapkan oleh Raja Sabidan yang turut dalam pertempuran.
Sabidan melihat ayahnya Sisingamangaraja yang mendekap dan memeluk Putri Lopian yang berlumuran darah dengan erat-erat. Sabidan bersaksi bahwa dalam keadaan lemah karena sudah beberapa hari belum makan, Baginda Raja masih sempat berdoa, "Ya Omku, Debata Mula Jadi Nabolon, lindunglah bangsaku ini dari tangan musuh yang durhaka." Dalam keadaan Sisingamangaraja yang bersimbah darah, muncullah Serdadu Marsose Belanda yang langsung melepaskan tembakan tepat menembus jantung Sisingamangaraja. Sambil menatap wajah Marsose yang menembaknya, sebelum tewas, Sisingamangaraja mengatakan, "Au Sisingamangaraja." Ia gugur dalam usia 62 tahun. Dari kisah ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, antara lain agar anak-anak penerus bangsa menghormati jasa para pahlawan dan semangat juang Putri Lopian menjadi semangat juang wanita Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.